أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran, Surat An-Nisa. Ayat 101. Tafsirnya. Dan jika kamu mengadakan perjalanan atau bepergian di muka bumi, maka tak ada salahnya kamu apabila mengqashar sholat, dengan membuat yang 4 rakaat menjadi 2, jika kamu khawatir akan diperangi atau mendapat cedera dari orang-orang kafir, menyatakan peristiwa yang terjadi di kala itu, maka mafhumnya tidak berlaku. Menurut keterangan dari sunnah, yang dimaksud dengan suatu perjalanan panjang ialah 4 pos atau 2 marhalah. Dan dari firman-Nya, maka tak ada salahnya kamu, dan seterusnya. Ditarik kesimpulan bahwa, mengqashar sholat itu merupakan keringanan dan bukan kewajiban, dan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i. Sesungguhnya, orang-orang kafir itu bagi kamu musuh yang nyata, maksudnya jelas dan terang permusuhannya terhadap kamu. Ayat 102. Tafsirnya. Dan apabila kamu, hai Muhammad, hadir di tengah-tengah mereka sedangkan kamu khawatir terhadap musuh, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama mereka. Ini berlaku menurut kebiasaan Al-Quran dalam pola pembicaraan sehingga dengan demikian mafhumnya tidak berlaku. Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri, sholat, bersamamu, sedangkan golongan lainnya mengundurkan diri, dan hendaklah mereka mengambil, artinya golongan yang berdiri sholat bersamamu tadi, senjata-senjata mereka bersama mereka. Dan apabila mereka sujud, artinya telah menyelesaikan sholat 1 rakaat, maka hendaklah mereka, yakni rombongan yang pertama tadi pergi ke belakangmu, untuk menjaga musuh sampai sholat selesai, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholat bersamamu, dan hendaklah mereka bersikap waspada dan membawa senjata mereka bersama mereka sampai mereka menyelesaikan sholat itu. Dan hal ini pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di lembah Nahl, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah di waktu kamu mengerjakan sholat, terhadap senjata dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus, yakni dengan menyerang dan menawan kamu. Inilah yang menjadi sebab kenapa kamu disuruh membawa senjata. Dan tak ada salahnya bagimu meletakkan senjata-senjatamu, kalau kamu mendapat gangguan dari hujan atau kamu dalam keadaan sakit, sehingga kamu tidak membawanya. Ini menunjukkan wajibnya membawa senjata dikala tak ada halangan, dan merupakan salah satu di antara kedua pendapat Syafi'i. Sedangkan pendapatnya yang kedua, bahwa ini hanyalah sunnah dan merupakan pendapat yang lebih kuat. Dan hendaklah kamu bersikap waspada terhadap musuh, artinya selalulah dalam keadaan siap siaga menghadapi serangannya. Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu siksa yang menghinakan. Ayat 103. Tafsirnya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan sholat, maka ingatlah Allah dengan membaca tahlil dan tasbih, baik di waktu berdiri maupun di waktu duduk dan berbaring, tegasnya pada setiap saat. Kemudian apabila kamu telah merasa tenteram, artinya aman dari bahaya, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana mestinya. Sesungguhnya sholat itu atas orang-orang yang beriman adalah suatu kewajiban, artinya suatu fardu yang ditetapkan waktunya, maka janganlah diundur atau ditangguhkan mengerjakannya. Ayat berikut turun tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim satu pasukan tentara untuk menyusul Abu Sofyan dan anak buahnya, ketika mereka kembali dari perang Uhud. Mereka mengeluh karena menderita luka-luka. Ayat 104. Tafsirnya. Dan janganlah kamu merasa lemah atau tidak mampu dalam mengejar musuh, yakni orang-orang kafir yang kamu perangi, karena jika kamu menderita sakit, disebabkan karena luka misalnya, maka sesungguhnya mereka menderita sakit pula sebagaimana kamu menderitanya, maksudnya nasib mereka sama dengan kamu, sedangkan mereka tidak merasa takut atau pesimis dalam menghadapimu, sedangkan kamu mengharapkan dari Allah kemenangan dan pahala, sesuatu yang tidak mereka harapkan, hingga sebetulnya kamu lebih unggul dan ada kelebihan dari mereka, maka seharusnya lebih berani dan bergairah. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, lagi Maha bijaksana dalam perbuatan dan pengaturannya. Suatu kali, Tuqmah bin Ubairik mencuri sebuah baju besi dan menyembunyikannya di rumah seorang Yahudi. Ketika baju besi itu ditemukan, Tuqmah menuduh si Yahudi, dan si Yahudi bersumpah bahwa ia tidak mencurinya. Lalu, si Yahudi itu pun meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar membelanya, dan membersihkan dirinya dari tuduhan tersebut, maka turunlah ayat berikut ini. Ayat 105. Tafsirnya. Sesungguhnya, kami telah menurunkan kitab kepadamu, yakni Al-Quran dengan benar. Kaitannya ialah pada kata menurunkan, agar kamu mengadili di antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi pembela bagi orang yang berkhianat seperti Tuqmah, dan menjadi penentang mereka atau pihak lawannya. Sadaqallahul Azim.